Bekasi menyajikan beberapa proses pelayanan tentunya dalam memenuhi harapan warga masyarakat Kota Bekasi. Jadi penilaian inovatif Government Awards 2020 masuk dalam kerangka misi pemerintah Kota Bekasi nomor 4, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, akhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Jadi menindaklanjuti dari sebuah proses misi ini, pemerintah Kota Bekasi tentunya melembagakan kepentingan inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa karakteristik wilayah dan peluang tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Bekasi sebagai kota heterogen, ya, kota multi etnik, perlu melakukan terobosan langkah-langkah dalam memberikan layanan yang terbaik. Nah, ini perlu direspon dengan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam rangka pelayanan yang ada di ruang lingkup pemerintah Kota Bekasi. Saya meyakini bahwa warga Kota Bekasi dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, ya, dan siap untuk adaptif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan dan responsif secara bersama-sama menumbuhkan perekonomian, ya, dalam kondisi tentunya yang sedang terjadi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Inovasi daerah di Kota Bekasi tentunya perlu saya jelaskan berkaitan dengan secara keseluruhan jumlah inovasi daerah dalam penerapan penyempurnaan dan inovasi daerah yang baru yang kami lakukan dari sejak tahun 2019 sebenarnya ada 78. Dan dalam slide yang kami buat baru 9 inovasi yang terkait dengan inovasi layanan publik dalam tata kelola pemerintahan yang layak kami sodorkan, ya, untuk kegiatan program IGA 2020 ini. Yang pertama adalah Si Joni. Ini dalam layanan Dinas Kesehatan, ya, di mana Si Joni ini berfungsi untuk mencatat, ya, warga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas, ya, yang punya hubungannya nanti kepada rumah sakit umum maupun juga rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Selanjutnya ada Si Brojol atau Si Taro yang ada di RSUD. Dan selanjutnya adalah lapor meter di RSUD e-open. Ini ada di kependudukan, dan silat ada di DPM PTSP dalam pelayanan satu pintu, koraksi ada di DP3A, PDSS ada di Diskominfo Tandi, pemerintah Kota Bekasi. Ada Sincang, sistem perencanaan dan penganggaran, ada di Bapelitbangda, dan Sikerja ada di BKPPD. Pada kesempatan ini kami akan terfokus untuk menyampaikan 3 inovasi daerah. Yang pertama adalah Si Joni, e-open, dan Sincang. Si Joni dan e-open ini merupakan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik. Sedangkan Sincang merupakan inovasi daerah dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran pada Bapelitbangda pemerintah Kota Bekasi. Nah, saya perlu jelaskan secara teknis, Si Joni ini sebenarnya program unggulan pada saat kami memberikan kartu sehat di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Dan ini terintegrasi juga pada rumah sakit swasta dan rumah sakit umum pemerintah Kota Bekasi. Dan Si Brojol yang dilakukan oleh RSUD juga mempunyai fungsi yang sama, tentunya dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Jadi sistem yang kami bangun ini adalah sebuah big data untuk menampung sebuah data yang di dalamnya tentunya ada data center yang ya secara holistik untuk memberikan sebuah kemudahan-kemudahan dalam rangka pelayanan yang ada.
Selanjutnya, dengan adanya aplikasi ini, tentunya dari Sijoni sepanjang tahun 2019 kami telah memfasilitasi pelayanan kesehatan itu hampir 231.366 jiwa atau pasien ya, yang dapat kami lakukan dalam memberikan layanan kesehatan. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan berkenaan dengan e-open yang kepanjangannya adalah elektronik online pelayanan kependudukan. E-open ini dikembangkan oleh Disdukcapil dalam penerapannya bersinergi dengan kecamatan, kelurahan, dan juga melibatkan Pamor. Pamor adalah petugas-petugas garda terdepan di lini layanan pemerintah Kota Bekasi yang ditugaskan di tingkat RW untuk mempermudah data-data kependudukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan ya layanan cepat ya, pada saat mereka berinteraksi di RW, ke kelurahan, ke kecamatan, dan langsung online ke Dukcapil. Dan alhamdulillah warga Kota Bekasi tidak lagi harus bertumpuk kepada proses di salah satu dinas. Nah, ini didekatkan langsung pada proses pelayanan yang ada, termasuk juga layanan-layanan lainnya dalam satu pintu di DPM PTSP. Next. Melalui aplikasi ini sepanjang tahun 2019, e-open dapat memfasilitasi 32.891 pemohon layanan. Dan dengan demikian, ini akan menghemat ya, waktu, biaya, dan juga tidak harus bolak-balik ya, mendatangi kelurahan-kelurahan. Selanjutnya, kegiatan Sincang yang dilakukan dalam kegiatan proses perencanaan penganggaran di Bapelitbangda. Dan ini dari sejak proses awal perencanaan sampai dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala prioritas berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja, kegiatan ini tentunya diambil untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang betul-betul berskala prioritas dan dijadikan satu kegiatan tersistematik ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan penganggaran yang ada di Kota Bekasi. Dengan adanya Sincang ini, ya, tentunya mempermudah juga proses TAPD dalam melakukan asistensi perencanaan pembangunan dengan sistem yang terintegrasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan konsistensi dan komitmen dalam integrasi tahapan-tahapan penganggaran, Monep, Dalep, serta penyelesaian ya, terhadap kewajiban pihak lainnya dalam menyelesaikan proses pelayanan keuangan daerah. Sebelum adanya Sincang, diperlukan ada 6 hari untuk penandatanganan RKA. Setelah adanya Sincang, ini hanya dibutuhkan dalam waktu 1 jam ya, untuk penandatanganan proses rencana kegiatan anggaran. Selanjutnya, strategi yang paling utama dalam penerapan inovasi daerah adalah melalui 4 tahap. Yang pertama sistem, budaya atau karakter, kapasitas, ya. Selanjutnya SDM, tentunya ini juga perilaku-perilaku dan kelembagaan dengan sistem yang terintegrasi. Dan upaya yang kita lakukan melalui 2 hal, yaitu sinergi internal antar perangkat daerah, artinya kemampuan daya tangkap kapasitas perangkat daerah dalam memobilisasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah tupoksi kinerjanya. Selanjutnya sinergi eksternal para perangkat daerah, ya, termasuk juga stakeholder lainnya, komunitas, dan pelaku usaha. Nah, berkaitan dengan rancang bangun inovasi daerah, umumnya tidak terlepas dari pemanfaatan aplikasi yang ada. Pemerintah daerah, pemerintah kota ya, terus membangun sebuah sistem e-government ya, untuk melakukan kemudahan-kemudahan terhadap sebuah metode, cara kerja, tata kelola, dan perubahan perilaku layanan. Saya kira apa yang saya paparkan mudah-mudahan membantu kami dalam rangka melihat ya secara eksternal untuk proses pelayanan yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.